Baik, semangat pagi semuanya. Hari ini kita masuk pertemuan keempat mata kuliah rangkaian listrik yang membahas tentang analisis MES. Nah, apa itu MES analisis atau analisis MES? Ya, MES analisis itu adalah metode analisis rangkaian dengan menggunakan arus MES sebagai variabel. Ya, jadi kalau yang sebelumnya kita pelajari, ya kita belajar menggunakan nodal analisis itu kita bisa menganalisis rangkaian, menganalisis suatu rangkaian itu dengan menggunakan sumber tegangan. Nah, sekarang kalau di MES analisis, ya metode analisis rangkaian menggunakan arus, ya menggunakan arus sebagai variabel, gitu ya. Kemudian perbedaan ya arus metode sebelumnya dengan metode MES, yaitu kita bandingkan metode loop, ya metode loop dengan metode MES, ya. Kalau metode loop adalah lintasan tertutup tanpa melewati node lebih dari. Kalau metode MES yang hari ini kita pelajari itu adalah loop yang tidak mengandung loop lain di dalamnya. Ya, jadi misalnya kita punya rangkaian seperti ini, ya, rangkaian pada gambar ini. Nah, di gambar rangkaian ini ada berapa loop, ya. Rangkaian ini tadi sesuai pengertiannya, ya. Di rangkaian ini ada 3 loop. Loop yang mana saja? Loop yang pertama adalah loop titik A, B, E. Ini loop yang pertama. Kemudian loop yang kedua, rangkaian tertutup yang kedua, yaitu B, C, D, E. Ini adalah loop yang kedua. Kemudian loop yang ketiga, itu adalah loop yang besar, yaitu dari A, B, C, D, E, sampai F. Itu adalah loop yang ketiga. Jadi kalau menggunakan metode loop, ya KVL, ya berarti ada 3 loop, ya. 3 loop. Kemudian nanti bisa pakai KVL, ya. Nah, kalau di mesh analisis, di sini pada gambar rangkaian ini ada 2 mesh. Mesh pertama, ya, mesh yang pertama itu ya di rangkaian tertutup yang pertama. Ini namanya mesh yang pertama, mesh pertama, ya. Mesh pertama. Kemudian di rangkaian tertutup kedua, sebelahnya ini disebut sebagai mesh kedua, ya. Jadi menggunakan analisis mesh pada rangkaian ini ada 2 mesh. Mesh yang pertama dan mesh yang kedua, gitu ya. Nah, kenapa mesh yang terakhir, mesh yang ketiga, putaran ketiga atau rangkaian tertutup yang ketiga itu tidak digunakan pada analisis mesh, ya karena titik A, B, C, E, F, ya itu mengandung loop, ya mengandung loop di dalamnya, mengandung loop lain di dalamnya, yaitu mengandung loop A, B, E, F dan mengandung loop B, C, D, E, ya. Jadi tidak disebut sebagai mesh, ya. Itu adalah perbedaan loop dan mesh, ya. Kalau menggunakan loop berarti ada 3 loop di sini di rangkaian ini. Kalau menggunakan analisis mesh, ya jadi ada 2 mesh, ya 2 mesh, ya mesh 1 dan mesh 2, gitu ya. Tadi dikatakan bahwa mesh itu adalah loop yang tidak mengandung loop lain di dalamnya. Kemudian kalau dibedakan, ya kalau perbedaan antara nodal analisis dengan mesh, kalau nodal yang kemarin kita pelajari itu menggunakan KCL untuk bukan tegangan node, tegangan di setiap node, ya. Itu kalau nodal. Jadi sumbernya adalah sumber tegangan, ya. Nah, kalau ada sumber arus itu disebut nodal yang spesial, yaitu adalah menggunakan metode supernode, ya, kemarin kita pelajari, ya. Eh, sorry, kalau nodal ya itu sumbernya adalah sumber arus, ya, sorry, sumber arus. Kalau ada sumber tegangan berarti kita apa kan, kita shortkan, ya itu kalau nodal analisis. Kalau mesh analisis itu pakai sumber sumber tegangan, ya rangkaiannya diberikan tegangan. Nah, kalau ada sumber arus maka namanya adalah super mesh, ya nanti kita hitung menggunakan metode super mesh, ya kebalikan dari nodal. Itu ini adalah perbandingan antara loop dan mesh, kemudian nodal dengan mesh analisis, ya. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwa pengertian mesh analisis itu dia menggunakan arus mesh sebagai
variabel ya. Ya, kalau ada apa namanya ini, kalau ada ya, jadi sumbernya adalah eh, sumber tegangan ya, sumber tegangan ya. Kemudian ya, di contoh ini ada yang namanya rangkaian planar ya. Gambar A dan B itu adalah rangkaian planar. Gambar 3.16, gambar C itu adalah rangkaian non-planar. Ya, jadi saat kita menggunakan mesh analysis, yang bisa kita hitung, ya itu saat rangkaiannya itu adalah rangkaian planar. Ya, jenisnya adalah rangkaian planar. Apa itu rangkaian planar? Rangkaian planar itu didefinisikan sebagai rangkaian yang digambar pada permukaan datar tanpa kabel yang saling bersilangan. Ya, jadi gambar A dan B itu kabelnya atau komponen tidak saling bersilangan. Ya, kalau gambar yang 3.16 ini kan bersilangan ya. Di resistor 13 ohm ini kan bersilangan dengan yang lain, dengan cabang yang lain. Ya, jadi ini tidak bisa dihitung menggunakan mesh analysis. Ya, gitu. Karena ini non planar. Yang gamma dan B ini yang planar. Ya. Kemudian ini step ya atau langkah untuk menentukan arus mesh. Arus mesh. Langkah yang pertama kita dapat menandai arus mesh ya. Menandai arus mesh menandai mesh ya dengan eh, dengan nama I1, I2 sampai ke IN. Itu tandanya adalah mesh 1, mesh 2 sampai mesh ke N. Ya, dapat setelah kita menandai bahwa itu mesh 1, mesh 2 sampai mesh ke N, kita hitung setiap meshnya itu menggunakan hukum KVL. Ya, hukum KVL bunyinya adalah sigma V sama dengan 0 ya. Di setiap meshnya. Ya, kemudian kita turunkan ya KVL tadi menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R ya, seperti biasa. Ya. Kemudian langkah selanjutnya ya kita loop lagi dari langkah yang pertama. Kita cari lagi KVL dan hukum Ohm ya. Kita hitung menggunakan KVL dan hukum Ohm pada mesh kedua, mesh ketiga sampai mesh ke M. Ya. Oke, kalau yang ini kita contoh soal ya. Misalnya di sini diberikan rangkaian sebagai berikut ya. Masih ingat ya? Di rangkaian ini ada berapa cabang? Ya, cabang ada yang berisi satu elemen, single elemen. Yaitu ada berapa cabang? Ada 5 cabang. Ya, yang pertama ini cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5. Kemudian ada berapa node? Ya, ada node 1, node 2, node 3, dan node yang terakhir, node ground. Ada 4 node ya. Kalau pakai nodal analisis berarti reference node-nya ada 3, yaitu 4 kurangi 1 ya. Jumlah node dikurangi 1, yaitu 3. Ada 3 reference node. Nah, sekarang pakai mesh analisis ya. Jadi ada berapa mesh di sini? Ada 2. Mesh yang pertama, ini mesh kedua ya. Ini mesh I kecil 1, I kecil 2 ini artinya arus mesh pertama, arus mesh kedua. Nah, pertanyaannya adalah tentukan ya arus pada cabang 1, arus cabang 2, dan arus cabang 3. Ya, ini berapa? Itu ya. Ini kita bawa dulu. Ya. Pertanyaannya tadi kita mau menghitung I1, I2, I3. Artinya arus cabangnya seperti apa itu. Ya, ini ya. Nah, ini. Tadi langkah pertamanya kita harus menandai dengan mesh 1, mesh 2 ini ya, ditandai dengan mesh 1 dan mesh 2. Kemudian kita aplikasikan hukum KVL. KVL bunyinya adalah sigma V sama dengan 0. Ya. Pada setiap arus mesh. Ya, kita lihat arus mesh yang pertama dulu. Jadi arus mesh yang pertama, dia melewati komponen apa saja, yaitu min V1 ditambah ya hukum Ohm ya, I kali R. I-nya siapa? I1 ya.
arus mes 1. Berarti R1 dikali I1. Ditambah dengan R3. Nah, R3 ini karena apa? Punyanya I1 saja, tapi punyanya I2. Ya, jadi kita tuliskan I1 minus I2. Ya, sama dengan 0. Ini menjadi persen pertama. Kita rapikan sedikit ya. Ini jadi I1-nya adalah R1 ditambah R3 ya, kali I1. Dikurangi R3 I2 sama dengan V1. Ini bersamaan 1. Ini loop mes 1 ya, mes 1. Kemudian kalau mes 2, kita lihat mes 2 ya, rangkaian tertutup yang kedua. Berarti dia melewati resistor apa saja, komponen apa saja, R3. R3 ini karena punyanya I2 dan I1, maka I2 dikurangi I1. Ditambah R2, I2. Ya. Sama dengan, langsung aja ya, sama dengan negatif V2. Sama dengan negatif V2. Min V2. Sekarang ya kita rapikan ya. Konstantanya I1 adalah min R3 I1 ditambah R2 tambah 3 I2 sama dengan min V2. Ya, sama dengan min V2. Benar ya ini ya. Kemudian ya, kita cari ini. Tadi kan goalnya mencari I1, I2, I3 arus cabangnya. Gimana caranya mendapatkan I1, I2, I3 arus cabang itu? Ya, kita dapatkan dulu arus mesnya. Arus mes itu yang mana? I1 dan I2. I1 dan I2-nya harus kita dapatkan dulu, kita cari. Ya, kita pakai metode apa? Metode eliminasi substitusi. Ya, dari rangkaian pertama dan rangkaian kedua. Ya, ya udah. Ini yang kita kemana pelajari pakai Cramer Rule ya. Pakai Cramer Rule. Berarti metode namanya Cramer Rule. Artinya metode eliminasi berbasis matriks ya. Ini kita tuliskan ini. Ya. Pada persamaan pertama, berarti R1 ditambah R3. Ini konstantanya I1. Ini konstantanya I2. Ya, pada kedua. Kemudian konstantanya I2 pada persamaan 1 itu adalah min R3. Kemudian sekarang ini V1 sama dengan V1. Kemudian persamaan kedua ini min R3 dan R2 tambah R3 sama dengan min V2. Ya, ini jawaban. Sampai sini ya, sampai sini. Kemudian untuk menentukan I1 gimana kemarin? 1 itu sama dengan determinan dari ya. Kita lihat konstantanya I1 yang mana? Ya, ini ya konstantanya I1. Ini konstantanya I1. Kalau kita mencari I1, maka konstantanya I1 itu kita tutup. Ya, kita tutup dulu. Kita isi dengan ya sama dengan ya, maka kita isi dengan V1 dan min V2. Yang sebelah kanan adalah min R3, R2 ditambah R3. Ya, ini determinan dari ini. V1 min R3 min V2 R2 plus R3 per ya, per delta. Ya, sama dengan berapa ini? Ya. Kemudian kalau nyari I2 gimana ya? Kurang lebih mirip ya. Kalau nyari I2, maka konstantanya I2 ini kita tutup, kita isi dengan sama dengan ini. Ya. Maka R1 ditambah R3 min R3, kemudian yang sebelah kanan kita isi dengan V1 min V2. Ya, dideterminankan per delta sama dengan berapa? Ya, dengan delta itu sama dengan eh, determinan dari ini konstantanya I1 dan I2, yaitu berapa? R1 plus R3 min R3, ini min R3, R2
plus R3. Ini dicari determinannya berapa. Itu ya. Setelah itu ketemu nilai I1 atau arus mes 1 dan arus mes 2. Arus mes 1 dan arus mes kedua. Ya. Setelah kita dapat arus mes 1 dan arus mes 2, baru bisa kita hitung arus cabangnya. Arus cabang I1, I2, dan I3. Itu ya. Nah, kita balik dulu. Ya. Tadi sampai sini ya caranya ya. Ini awal mula Cramer rule ini. Ya, kita masuk matriksnya. Ya, sesuai dengan konstantanya I1 dan I2 ya, seperti ini tadi. Kemudian langsung saja didapatkanlah nilai arus cabang I1 adalah arus mes 1. Arus cabang I2 adalah arus mes 2. Arus cabang 3 I1 I1 I2 ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Kalau kita lihat saja rangkaiannya ya, kita mau mencari I1. Itu yang mana? Arus cabang 1 itu yang mana? Yang ini. Ini arus cabang I1 ya. Nah, arus cabang I1 itu sama dengan ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah sama dengan arus mes 1. Kenapa? Arus mes 1 itu adalah satu-satunya arus yang melewati arus cabang 1. Jadi pastinya I1 atau arus cabang 1 itu pasti sama dengan I1 atau arus mes 1. Karena tidak ada arus lain selain arus mes 1. Ya. Kemudian kalau arus I2, arus cabang I2, itu sama dengan berapa? Sama dengan, ya tidak lain dan tidak bukan adalah arus mes I2. Kenapa? Karena tidak ada arus lain yang melewati arus cabang I2 selain arus mes 2. Ya, positif I2. Ya. Kenapa? Karena searah. Ini juga tadi searah ya. Ini I1 dengan I1 yang ini searah. Ya, I1 dan I2 sudah ya. Sekarang I3. Nah, I3 ini ini berapa? Sama dengan berapa I3? Nah, I3 ini dilewati oleh arus mana? Arus mes I1 dan I2. Ya. Atau arus yang melewati R3 ini dipengaruhi oleh arus mes 1 dan arus mes 2. Ya. Nah, ini seperti apa jadinya? Ya, kita lihat ini dulu. Ini kan sudah didapatkan tadi I1 dan I2-nya, ya. Kita pakai nodal analisis. Kita lihat di B. Not B, pakai hukum KCL. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar pada node B. Ya, maka I1 arus masuk sama dengan I2 tambah I3. Ya. I1 sama dengan I2 tambah I3. Di mana I1 sama dengan mes, arus mes 1, I2 sama dengan arus mes 2. Maka I3 sama dengan I1 mes tambah I mes kedua. Ya. Sorry. Kebalik ya. Jadi I1 sama dengan I3 tambah I2. Ya, maka I3 ya, I3 ya sama dengan I1 dikurangi I2. Ya, I1 dikurangi I2. Aljabar biasa ya. Jadi seperti ini. Persamaan ke 3.16. Ya, ini jawabannya. Itu ya. Ini adalah contoh yang pertama. Ya, penyelesaian menggunakan analisis MES. Ya. Nah, ini nanti silakan dicoba menentukan arus cabang I1, I2, dan I3. Ini sudah ada angkanya ya, kalau tadi belum ada angkanya. Ya, silakan dimasukkan, inputkan angkanya. Nah, sekarang kita masuk, ya tadi ini sudah dari awal pakai sumber tegangan semua ya. Rangkaian ini pakai sumber tegangan, dialiri oleh sumber tegangan. Ini sumber tegangan semua, keduanya sumber tegangan. Sumber tegangan. Nah, ini pakai sumber tegangan, tapi sumber tegangannya dependen. Dependen terhadap apa? Terhadap variabel lain, yaitu variabel IO. IO yang mana? Yang ini. Ya, ya IO. Jadi kita cari dulu IO-nya. Kalau nggak bisa kita cari IO-nya, berarti simultanes ya. Mencari ini sambil mencari ini. Variabel sumber tegangannya ini. Berapa nilainya. Ya. Ini tentukan arus IO-nya. Ya, ini sudah ada jawabannya ya. Nanti silakan dicoba.
Nah, sekarang masuk ke mes analisis dengan sumber arus. Ya, tadi kita sudah belajar menggunakan sumber tegangan. Ya, kalau sumber arus gimana? Ya, nah ini sumber arusnya sebesar 5 ampere. Ya, 5 ampere. Kalau di nodal analisis itu pakai sumber arus yang ngitungnya, pakai rangkaian menggunakan sumber arus. Nah, kalau pakai sumber tegangan, kalau ada sumber tegangannya, berarti bisa digunakan metode super node ya dengan mengsortkan ya sumber tegangannya. Nah, kalau mesh analisis ini kebalikannya. Dia umumnya itu pakai sumber tegangan ya mesh analisis itu, sumber tegangan. Nah, kalau ada sumber arus, maka kita bukan kita shortkan seperti nodal analisis, tapi kita open. Ya, kita open. Ya. Jadi kalau rangkaian ini kita open sumber arusnya, ya jadi rangkaian tertutup yang kedua ini sudah tidak ada. Ya, jadi tidak ada rangkaian tertutup di sebelah kanan. I2 ini tidak. Ya, hanya ada I1. Maksudnya rangkaian tertutupnya hanya I1 saja. Hanya yang pertama saja ini. Ya, tapi tetap ada mes 1 dan mes 2. Ya, mes 1 dan mes 2. Ya, itu ya. Ya, kita coba kerjakan soal ini. Ini ya, ini. Jadi rangkaian menjadi seperti ini. Ini sumber tegangan tetap, terus 6 ohm, ini 3 ohm. Ini di open ini. Ini 3 ohm, ini 6 ohm, ini 4 ohm, ini 10 volt. Ya, tentukan I1 dan I2-nya. Gitu ya. Arus mes 1 dan arus mes kedua. Ya. Jadi, langkah yang pertama, kita open dulu sumber arusnya menggunakan super mesh. Ya, kita open. Ya, menggunakan super mesh, open sumber arusnya. Mana sumber arus yang sebelah kanan? Ya, ini sudah kita open. Kemudian kita cari, ya, yang bisa kita cari apa? Yaitu I1-nya ini. I1, I2-nya ya. I2. Ya. Kita cari pakai metode mesh analisis seperti biasa. Jadi, menjadi ya min 10 ya, min 10 ditambah 4 I1 ditambah 6 I1 min I2 sama dengan 0 pakai KVL ya. Langsung saja menjadi 10 I1 kurangi 6 I2 sama dengan 10. Kita rapikan sedikit ya. Ini menjadi 5 I1 kurangi 3 berapa? 3 I2 sama dengan 5, gitu ya. Sama dengan 5. Terus ini menjadi persamaan 1. Kemudian persamaan kedua gimana? Persamaan kedua kita munculkan kembali sumber arusnya. Ya, sumber arusnya. Berarti sama soalnya ya, rangkaian soal itu. Rangkaian soalnya. Nah, kita bisa lihat ya, arus I2-nya, arus mes 2 itu sama dengan berapa? Tidak lain dan tidak bukan sama dengan 5 ampere, sama dengan sumber arusnya. Ya, sama dengan 5 ampere. Tapi positif apa negatif? Ya, karena persilangan arus mes kedua itu ke searah jarum jam, tapi 5 ampernya sumber tegangannya berlawanan jarum jarum jam. Negatif ya, bukan positif. Maka I2 itu pasti sama dengan min sumber tegangan, min 5 ampere. Ya, min 5 ampere. Itu ya. Ini adalah I2. I2. Itu ya. Kemudian
5 ya. 5 kita substitusi ke sini. 5i1 min berapa? Min 15 positif 15 ya. Sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Kemudian maka I1 sama dengan 5 kurang 15, 10. 10 bagi 5 positif 2. Ini negatif 2 ya, negatif 2 ampere. Maka I1-nya negatif 2 ampere. Dan I2-nya sama dengan negatif 5 ampere. Itu ya. Jadi kombinasi, kalau super mesh itu kombinasi antara analisis mesh, ya kita hitung menggunakan mesh seperti biasa, dan kita munculkan kembali sumber arusnya. Ya, kita bisa cari apa di situ. Kalau di sini kita bisa cari I2-nya, karena ya I2 itu pasti sama dengan sumber arusnya. Kenapa? Karena tidak ada sumber arus yang lain di loop tersebut, di rangkaian tertutup tersebut. Ya, ya kita kembali ke ini. Ya ini. Maka I2-nya sama dengan negatif 5 ampere. Dan I1 sama dengan negatif 2 ampere. Ya, ini contoh yang pertama. Ini dengan sumber arus. Nah, kalau dengan sumber arus yang lain, misalnya ini contoh yang kedua, kita punya soal seperti ini. Ya, sumber arusnya ternyata di tengah-tengah antara mes 1 dan mes 2. Gimana ini? Ya tetap sama. Langkah pertama kita open sumber arusnya. Menjadi seperti apa? Seperti gambar sebelah kanan ini. Ya. Ini. Ya. Nah, ini kita cari menggunakan mesh analisis seperti biasa. Menjadi seperti apa? Ya ini. Sigma V sama dengan 0. Min 20. Ya, min 20 ditambah 6i1. Karena ini terletak di rangkaian tertutup kedua tadi, ya berarti mesh kedua ya. Berarti ini 1i2 ditambah 4i2 sama dengan 0. Ini ya, sama dengan 0. Ya. Kemudian setelah itu kita cari, langkah kedua kita tampilkan lagi arusnya. Ya, arusnya. Nah, arus 6 ampere, sumber arus 6 ampere, ya, itu dipengaruhi oleh sumber sorry, dipengaruhi oleh arus mes 1 dan arus mes 2. Jadi kita pilih yang mana? Ya, kita pilih yang kedua. Tapi gimana caranya? Ya, kita pakai KCL. Ya, ini adalah I2, ya, I2 searah dengan arus mes ya, ke kiri. Kalau I1 ini ini I1, arahnya searah mes 1. Ya, kita akan hukum KCL pada node ground di sini. Ya. Jadi I2 sama dengan I1 tambah 6. I2 sama dengan I1 tambah masuk sama dengan keluar. Ya. I2 sama dengan ini ya. I2 sama dengan I1 tambah 6. Ya. Dan dari persamaan ini yang pertama tadi menjadi seperti ini ya sederhananya. Kemudian persamaan 18 dan 19 ini kita eliminasi dan substitusi. Ya, didapatkanlah I1-nya sama dengan negatif 3,2 ampere dan I2-nya sama dengan 2,8 ampere. Itu ya. Ini super mesh namanya. Ketika sumbernya adalah rangkaian tersebut ada sumber arusnya. Ini caranya atau langkahnya. Langkah dari super mesh. Ya, langkah dari super mesh ya. Seperti tadi ya. Ini juga sama, berarti sumber arusnya ini kita hilangkan. Ya, sorry kita hilangkan. Kita open ya, kita open kan. Oke, ini ada silakan dipahami dan dipelajari nanti. Ini sudah ada jawabannya, sudah ada caranya ya. Ini langsung jawabannya ya. Tapi nanti silakan dicari ya sehingga jawabannya sama dengan ini. Kalau ada yang masih belum ketemu prosesnya atau caranya, nanti bisa dibahas, diskusikan ya. Entah itu di luar jam kuliah ya, atau ya pas kita kuliah lagi ketemu ya. Ya, kita bahas. Oke? Di sini ada banyak soal, nanti silakan kalian pelajari. Baik, segitu saja dari saya untuk
untuk perkuliahan hari ini tentang mass analisis, silakan dipelajari secara mandiri. Contoh soalnya banyak di situ dan sudah ada jawabannya. Ya, apabila kurang paham dan atau tidak mendapatkan caranya, prosesnya, itu tidak sama dengan jawabannya, bisa kita diskusikan saat ketemu atau ya bisa di luar jam kuliah atau ya kuliah berlangsung. Ya, minggu depan kita belajar superposisi. Ya, superposisi kalau nggak salah ya. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Silakan dipelajari secara mandiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan ya selamat selamat belajar ya. Terima kasih.